30 Maret. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul diformat oleh dunia. Bapak Ibu, kalau kita mengaku sebagai anak Abraham, maka kita harus mencontoh gaya hidupnya. Abraham dibenarkan karena iman, yang artinya ia berjuang agar berkeadaan benar-benar seperti yang Allah kehendaki. Abraham menjadi bapa orang percaya karena ia mempertaruhkan segenap hidupnya. Tidak ada dunia lain yang dimiliki Abraham, kecuali hanya menuruti kemana Tuhan membawa dia. Dan pada akhirnya negeri itu tidak ada di bumi. Dari jauh dan dia hanya melambai-lambai. Akan tetapi Abraham tetap tidak mau kembali ke Ur Kasdim. Kalau kita masih mau hidup nyaman di bumi, maka kita akan ditinggalkan. Kita sudah harus masuk ke wilayah ini. Jadi hari-hari terakhir ini kita harus terus masuk ke wilayah hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Dan yang berikutnya, kita harus masuk di wilayah hidup membangkitkan Yesus dalam hidup kita, melahirkan Tuhan Yesus kembali dan menampilkannya di dalam hidup kita. Kita masuk ke sini sekarang, ini puncaknya. Tetapi untuk mencapai ini, kita perlu mengakhiri hidup kefanaan dengan satu prinsip bahwa kita sudah mati bagi dunia. Walaupun kita belum sempurna, namun jangan kita selalu berpesan proses, beralasan proses. Proses kita bukan proses yang jatuh bangun, melainkan proses sudah di wilayah mati. Padahal mereka yang masih merasa punya nilai, baik dari pendidikan, penampilan, kepintaran, atau ilmunya, maupun materinya, makin hari makin sombong. Kesombongan seperti itu akan makin nampak di lingkungan orang-orang yang sudah masuk proses kematian. Kalau orang bangga dengan ilmunya, bangga dengan gelarnya, bangga dengan penampilannya, bangga dengan duitnya, dia akan makin kelihatan. Jadi kalau kita masih memiliki optimisme hidup yang didasarkan pada fasilitas dunia, berarti kita membuka diri diformat oleh dunia, di mana cara berpikir kita ditopang oleh filosofi hidup dunia. Berhubung karena pola pikir kita ini rata-rata sudah rusak, maka satu persatu harus kita patahkan. Kita ganti dengan format yang baru, yaitu Alkitab, supaya pola pikirnya baru. Pola pikir ini sama dengan suara hati atau nurani atau suneidesis. Hendaklah kamu di dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Mudah atau sulitnya merubah format itu tergantung, pertama, sejauh mana kesesatannya. Yang kedua, seberapa lama telah menguasai diri orang itu. Kalau kita tidak memaksa sekali, tidak bisa. Karena di dalam pikiran kita itu sudah terbangun cara berpikir yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan yang ketiga, daging kita ini masih juga merekam nafsu-nafsu yang belum habis. Jadi itu sebabnya Paulus pun berjuang. Bagaimana dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Ia katakan, aku tahu apa yang baik, yang jahat kulakukan. Itu bukan pengalaman Paulus sebelum bertobat, melainkan sudah bertobat. Karena sebelum bertobat Paulus mengatakan, jika ditinjau dari Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau soal
kelakuan sesuai hukum, dia tidak bercatat. Sehingga pergumulan itu bukan pergumulan mengenai hukum, tetapi pergumulan mengenai nurani ilahi dan nurani duniawi. Nurani duniawi, nurani manusia. Walaupun ditopang oleh hukum, tidak bisa mencapai kesucian Allah. Ini Kristen yang benar, di mana kita diajar bahwa dunia bukan rumah kita, dan ada rongga kosong di dalam jiwa kita yang hanya bisa diisi oleh Dia, dan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Lalu tinggalkan segala sesuatu kalau mau menjadi muridku. Masalahnya, kalau kita tidak segera berubah, maka kita akan kehabisan kesempatan. Waktu kita akan habis. Kalau kesempatan telah habis, terlambat sudah. Pada waktu di ujung maut, kita baru menyesal. Namun sudah tidak bisa. Jadi kita dibenarkan itu setelah menerima dan mau diformat oleh Tuhan melalui logos, melalui rema. Roh Kudus akan mengingatkan melalui doa, melalui pengharapan. Jadi kalau saat ini kita membaca atau mendengar firman, dan setelah selesai kita menghadapi masalah, Roh Kudus pasti bicara. Maka Allah bekerja dalam segala hal. Di sini rema muncul. Jadi tidak ada rema tanpa masalah. Atau pada umumnya, rema muncul ketika ada masalah. Ketika emosi, perasaan, bahkan tubuh kita terlibat dalam masalah itu. Rema diperdengarkan. Bapak Ibu, doa membuat kita ditulari oleh hadirat Tuhan dan kesuciannya. Pengharapan ada di saat kita berani memilih kerajaan surga. Sebab kita percaya bahwa di balik kematian itu indah. Bahwa Tuhan menyediakan rumah buat kita dan bumi ini tidak menyenangkan. Namun perlu diingat bahwa proses format yang benar itu menyakitkan. Yang tidak enak didengar, tidak enak dialami, bisa menjenuhkan, juga memusingkan. Tetapi hari ini kita mau mengambil keputusan untuk memberi diri di format Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Kita masih punya waktu yang entah sampai kapan. Akan tetapi apabila tenaga, pikiran, uang, juga waktu kita sia-siakan, maka kita pasti akan menyesal. Jangan harap kebahagiaan dari dunia ini. Demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.